Di dalam kantong itu ada uang ratusan ribu, bahkan mungkin nilainya ada jutaan. Kemudian ada HP yang biasa sampai HP yang mahal ada di situ. Kemudian ada juga perhiasan. Ya, kalau di total ada kali ya puluhan juta. Dan di situ begitu melihat hasil curian mereka, Ate pun seneng bukan main gitu kan. Nah, singkat cerita, berselang 2 tahun, Ate pun berubah drastis dalam sisi ekonominya. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini kembali saya akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu ya. Untuk kali ini, kisah yang dikirimkan oleh Rusdi berlangsung di tahun 2011 di daerah Lampung. Akan tetapi, sebelum kita mulai kisahnya, kita lihat yang satu ini. Rusdi mempunyai seorang sahabat karib dari masa putih abu-abu, yaitu masa SMA ya. Wah, pokoknya masa-masa bahagia banget deh masa SMA ini. Nah, suka duka mereka lalui bersama ya antara Rusdi dan sahabat karibnya, di mana dulu sahabat dia itu menikah muda di saat lulus SMA bersama kekasihnya yang kita sebut saja namanya Tia. Karena usia mereka boleh dibilang dini dan sahabat karibnya ini yang kita sebut saja Atep ya, belum memiliki pekerjaan, mereka itu hanya mengandalkan pinjaman dari sana sini, dari kawan, dari bank emok atau koperasi, dan semuanya itu pinjaman mereka itu udah pada jatuh tempo. Akhirnya mereka berdua pun stres ya. Jadi ya karena udah jatuh tempo semua pinjamannya, jadi udah ditagih-tagihin tuh, ya kan. Nah, di saat mereka lagi merenung nih antara si Rusdi sama Atep, mereka merenung sambil ngopi ya. Nah, terus Atep ingat nih bahwa dia itu mempunyai kenalan orang yang paham akan dunia hitam. Nah, kita sebut saja namanya Abah Haba di daerah Lampung. Kemudian tanpa pikir panjang, keesokan harinya dengan pinjam uang tetangga, mereka pun OTW ke rumah Abah itu. Nah, singkat cerita berjalannya waktu, mereka pun sampai di rumah Abah Haba tersebut. Rusdi berkata dalam hati kecilnya, dia itu sangat tidak meyakini bahwa Abah yang dimaksud ini, Abah Haba ini, itu paham tentang dunia hitam. Apalagi bisa merubah ekonominya Rusdi. Karena Rusdi melihat rumahnya aja gubuk yang udah reot, ya kan? Dan sebelahnya ada kandang ayam. Lantainya masih tanah. Baunya juga nggak sedap. Ya pokoknya pesimis banget lah si Rusdi itu. Nah, kemudian akhirnya Atep pun mengetuk pintu tuh. Setelah mengetuk, kurang lebih nunggu ya 3-5 menit, tiba-tiba pintu tersebut terbuka. Dan di baliknya ada seorang kakek tua. Dan ternyata
kakek tua tersebut adalah Abah Haba. Dan dia pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Dan di situ, tanpa basa-basi, Atep langsung mulai menceritakan kerumitan yang terjadi dengan masalah ekonominya. Dan Abah Haba cuma ngangguk aja gini-gini. Dan tiba-tiba setelah ngangguk-ngangguk, Abah Haba mengeluarkan jimat yang seperti batu akik hitam. Nah, mereka pun terdiam nih, si Rusdi sama Atep. Diem aja ngeliatin itu. Terus Abah Haba langsung berbicara. Saya ini nggak bisa membantu sepenuhnya akan masalah kalian. Tapi kalau kalian memang nekat, saya akan membantu sebisa saya. Dan kalau ada apa-apa nanti, saya tidak akan bertanggung jawab. Karena menurut jimat ini, yang paling mudah kalian lakukan adalah mengambil tali pocong yang meninggalnya di malam Jumat Kliwon dan jenazahnya harus yang masih perjaka. Terus mereka dengar gitu kan bingung ya. Kemudian Atep tuh nanya, emang gak ada lagi, Bah? Gak ada, kata Abah. Itu hanya satu-satunya saran dari saya. Kalau kalian gak mau, kalian boleh pergi dari sini. Nah, kemudian Rusdi sama Atep pun langsung saling tatap-tatapan ya. Kayak gimana gitu kan. Ya udah, Bah. Saya sanggup menjalaninya, apapun itu. Nah, kemudian Abah berkata, tapi kamu itu harus mengambil tali pocong tersebut menggunakan mulut kamu ya. Jangan sekali-sekali pakai tangan. Rusdi langsung dia nanya, kenapa, Bah? Kok harus ngambil pakai mulut? Pakai mulut nanti ada efek sampingnya nggak? Kayak mulutnya doer atau apa atau gimana? Kalau kamu tidak mengambilnya menggunakan mulut, ya bisa-bisa aja. Paling mati. Abah bilang gitu. Terus Ate pun menjawab. Sambil mukanya tuh pucat gitu ya. Karena jawaban Abah seperti itu kan. Nah, akhirnya Ate berkata, oke, Bah. Apa yang bakal saya dapat nih? Nah, begini. Kamu bisa menggunakan tali pocong itu dengan cara digigit. Dan kamu tidak akan terlihat oleh siapapun kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu hikmah dan orang-orang yang sama sepertimu. Dan efek sampingnya, jika kamu mendekati ajalmu, kamu itu akan berbau busuk sampai kamu meninggal dunia. Akhirnya, setelah mendengar hal itu, Ate pun menyetujui dan mereka pun pulang. Nah, 3 hari kemudian, sepulang dari rumah Abah Haba, Atep datang nih ke rumahnya Rusdi dengan terburu-buru, tergesa-gesa gitu kan. Rus. Iya, kenapa, Tep? Ngetuk pintu dulu kek, salam dulu kek, main ras aja. Emang apaan gitu? Enggak, gini Rus. Di blok saya ada yang baru meninggal. Masih sekolah SMA. Kayaknya dia kan perjaka nih.
gimana kalau nanti malam kita langsung eksekusi? Kita ambil tali pocongnya. Gimana? Oke nggak? Nah, Rusdi pun menjawab, oke, tapi tar dulu Tep. Gue yang jaga aja ya. Nggak berani gue kalau ikutan nyangkul, ikutan gali. Ngeri. Terus kata Atep, ya udah. Oke Rus ya. Gue balik dulu ya. Mau siap-siap nih. Dan singkat cerita, jam 11 malam, Atep pun menjemput Rusdi ke rumah dengan membawa cangkul. Terus Rusdi nanya nih, emangnya hari ini malam Jumat Kliwon, Tep? Iyalah, Rus. Kalau nggak mungkin gue ngajak lo malam ini. Oh, gitu. Ya udah, ayo berangkat. Nah, karena jarak rumah Rusdi ke pemakaman itu hanya 10 menit, jadi lumayan deket ya. Nggak berapa lama, mereka pun sampai di TPU tersebut. Dan Rusdi itu langsung ngomong, gue cuma jaga-jaga aja kan, Tep? Iya, udah. Nah, kemudian Atep pun menyusuri TPU itu secara berhati-hati dan kurang lebih setelah 5 menit dia menyusuri TPU itu, Atep langsung nyangkul. Dan Rusdi pun berkata kepada Atep, kalau misalnya ada orang datang, dia akan memberikan kode dengan bersiul. Kalau aman, dia akan batuk-batuk. Kemudian, tepat di jam 12, Atep menghampiri Rusdi sambil gemeteran nih. Dan mereka pun langsung bergegas pulang ke rumah Rusdi. Di rumah Rusdi, Atep menceritakan jasadnya itu kepalanya hancur seperti kelindes oleh kendaraan besar. Dan Rusdi pun benar-benar kaget, nggak bahaya emangnya Tep? Ah, kamu ini bilang udah nekat, masih aja mikirin hal-hal seperti itu. Dan akhirnya, ya udahlah gitu kan. Besok kita praktekin Rus. Jam 8 pagi, saya tunggu kamu di pasar ya Rus. Singkat cerita, akhirnya jam 8 pagi pun tiba pada hari esoknya. Nah, si Rusdi nih udah ada di pasar. Dan Atep nggak berapa lama tuh dateng. Dia langsung nyamperin Rusdi. Oke Rus, sekarang gue mau coba nih. Mau gue gigit tali pocongnya. Oke? Kalau saya tepuk kamu dan kamu tidak bisa melihat saya, berarti oke nih tali pocongnya. Nah, kemudian Atep bersembunyi dan dia langsung gigit nih tali pocongnya. Kemudian kira-kira 2 menitan, Rusdi merasakan seperti ada yang nepuk di pundaknya, bahu kanannya nih, tek gitu. Terus Rusdi langsung ngomong, Tep, ini yang nepuk lu kan? Nah, setelah menepuk dan Rusdi bertanya, langsung aja Atep melepaskan gigitan tali pocong tersebut. Dan secara tiba-tiba, entah dari mana, Atep sudah berada di sebelah kanan Rusdi. Rusdi kan kaget kan. Wih, beneran Tep. Manjur Tep, mantep gitu kan. Ya udah Rus, kita langsung aja beraksi. Nah, kemudian tepat di jam 10 saat pasar sedang rame-ramenya, Atep pun mulai beraksi dan Rusdi hanya melihat Atep berjalan menghampiri target dan seketika
itu dia hilang. Jadi begitu Atep nyamperin targetnya, tali pocongnya digigit, dia hilang tuh, ting gitu kan. Nah kemudian pas azan zuhur, Atep tiba-tiba udah berada di belakang Rusdi. Dan dia membawa kantong plastik besar berwarna hitam. Terus Rusdi kan nanya, "Kamu bawa apaan, Tep?" "Udahlah, yuk kita pulang. Jangan lama-lama." Gitu. Kemudian sesampainya di rumah Atep, dia pun langsung mengeluarkan hasil curiannya yang berada di dalam kantong plastik hitam besar yang dia bawa dari pasar. Di dalam kantong itu ada uang ratusan ribu, bahkan mungkin nilainya ada jutaan. Kemudian ada HP yang biasa sampai HP yang mahal ada di situ. Kemudian ada juga perhiasan. Ya, kalau di total ada kali ya puluhan juta. Dan di situ begitu melihat hasil curian mereka, Atep pun seneng bukan main gitu kan. Nah, singkat cerita, berselang 2 tahun, Atep pun berubah drastis dalam sisi ekonominya. Dia sudah bisa beli motor, mobil, bahkan rumah pun dia bisa beli. Yang lebih aneh lagi, Atep yang tadinya mempunyai utang banyak, sekarang sama sekali tidak punya utang. Bahkan sekarang malah dia yang sering ngasih pinjaman ke orang-orang. Dari hasil mencuri itu pun Rusdi mendapatkan bagiannya. Akan tetapi di saat mereka mulai berpindah dari pasar ke rumah-rumah, ke ruko-ruko, ya namanya seperti tupai, sepintar-pintarnya tupai, akhirnya akan jatuh juga ya. Kejadian naas pun terjadi ketika Atep dan Rusdi maling di rumah konglomerat di desa sebelah desanya Rusdi. Ya, Rusdi pun samarkan pemilik rumah tersebut namanya Pak Iing ya. Pada waktu itu, Atep berhasil masuk ke rumah Pak Iing. Tapi anehnya pas masuk, kok Rusdi masih bisa melihat Atep, dan dengan santainya si Atep tuh berjalan. Padahal seperti yang sudah-sudah, Rusdi itu udah memberikan kode bahwa Atep itu masih kelihatan. Tetapi ya namanya udah sering ngelakuin pencurian ya Atep tenang aja gitu jalan masuk ke rumah Pak Iing. Lah, kan Rusdi jadi panik ya nunggu di luar ya. Ini udah dikasih kode tapi pede aja jalan kayak nggak ada apa-apa. Ya akhirnya bisa teman kakak tebak kan. Selang 5 menit tiba-tiba Pak Iing langsung teriak keluar, "Maling, maling, maling," gitu kan. Langsung aja warga yang mendengar suara teriakan Pak Iing langsung berdatangan dari segala penjuru. Dan Atep pun langsung ditangkap oleh Pak Iing dan warga. Untungnya Atep itu belum berhasil membawa barang-barangnya Pak Iing. Tapi ya karena Pak Iing udah keburu teriak maling, ya udah, Atep pun dihakimi massa pada saat itu. Rusdi pun cuman bisa melihat Asep dihakimi warga dari kejauhan. Tapi karena Atep tidak membawa apa-apa, akhirnya Atep pun dilepaskan oleh warga
setelah mereka puas menghakimi Atep. Ya, pagi harinya Rusdi pun berkunjung ke rumah Atep. Karena dia ingin melihat kondisinya Atep, gitu kan, apakah luka-luka atau bagaimana. Akan tetapi, sesampainya Rusdi di sana, betapa anehnya dan kagetnya Rusdi ketika dia melihat dari mulutnya Atep keluar nanah dan baunya itu sangat busuk. Dan Rusdi pun teringat akan ucapan Abah Haba mengenai kalau misalnya Atep atau Rusdi akan mendekati ajalnya akan berbau busuk dulu. Nah, Rusdi kembali teringat nih, wah jangan-jangan Atep sudah dekat sama ajalnya nih. Dan firasat Rusdi pun benar, karena 7 hari kemudian Atep pun meninggal dunia. Wah, melihat kejadian tersebut, Rusdi kan sangat takut ya, kaget dan takut. Aduh, sorry merinding. Karena Rusdi nggak mau sampai terkena kejadian seperti Atep. Nah, dia pun bergegas membersihkan semua harta benda yang dia dapatkan dari hasil mencuri, maling, dan merampok dengan cara disedekahkan semuanya. Dan Rusdi pun kembali memulai semuanya dari nol. Ya karena dia nggak mau kejadian seperti Atep menimpa dirinya. Seperti itu kan. Ya itulah kisah yang barusan dikirimkan oleh Rusdi. Pesan moral yang bisa kita dapatkan di sini adalah apapun sulitnya ekonomi kita, teruslah berusaha di jalan yang benar. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor 0857 825 88886 atau email di kisahkalian8888@gmail.com sesuai yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, ditunggu kisah selanjutnya.